Shalom jemaat sekalian, mari kita mau sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan dan memulai ibadah pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita mulai dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa, sebab Kau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau selama 1 minggu ini Tuhan sudah pelihara kehidupan kami. Tuhan sertai kami ya Bapa, sehingga kami boleh berkumpul di dalam rumah-Mu untuk menyembah dan memuji nama-Mu. Tuhan, kami sungguh rindu untuk merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi dalam pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Bela ya Tuhan, kami rindu untuk menaikkan dan meninggikan nama-Mu selalu, sebab Kau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu. Inilah hati kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita nyatakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, naikkan, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
kita sembah Tuhan, mari kita puji namanya, sebab Dia yang layak. Terima pujian, terima sembahmu. Mari puji namanya, mari agungkan namanya Tuhan. Mari sembah Yesus, mari tinggikan namanya. Angkat suaramu, angkat hatimu untuk sembah Dia, sebab Dia Allah yang baik, sebab Dia Allah yang mulia. Haleluya Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, dimuliakan, ditinggikan Tuhan, ditinggikan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan Dia Raja kami Bapa. Oh, yang bertata, amin Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan dimuliakan, ditinggikan Tuhan, dimuliakan, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya Bapa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab Kau layak dimuliakan dan Kau layak ditinggikan ya Bapa. Kiranya hati kami sungguh ingin ya Tuhan untuk memuji nama-Mu dengan lebih semangat lagi ya Bapa. Kami siap memuji nama Tuhan. Semuanya siap, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Beri tos ke kanan kiri, katakan hari ini Tuhan Yesus baik bagimu.
bagi nama Tuhan. Katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib kekuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib kekuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak Tuhan terima segala pujian bagi Dia, oh yang bertata surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita naikkan pujian Allah sumber kuasa. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya
mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita kenaikan satu pujian. Dia adalah Allah yang baik dalam hidup kita. Dalam setiap musim hidup kita selalu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku kebaikan-Mu Bapa. Sana jemaat sekalian baik berdiri. Kita naikkan pujian dari awal, katakan ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, ku hidup dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang
lebih lembut. Nyatakan sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami, Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Yes Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan Yesus, Kau Allah yang selalu setia dan baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa, yang selalu memperhatikan hidup kami ya Tuhan. Kami akan terus dan terus menerus Tuhan menaikkan pujian, menyatakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk mendapatkan makanan rohani ya Tuhan, yang dapat menumbuhkan jiwa dan roh kami ya Tuhan, agar kami bisa lebih mengenal Engkau dengan lebih lagi ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memimpin, Engkau yang menutup bungkus ya Bapa, supaya setiap firman yang keluar ya Bapa berasal dari Engkau ya Tuhan Yesus. Dan biarlah ya Tuhan, berkati setiap hati kami dan telinga kami ya Tuhan, agar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu dan menanamkannya dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Tiongking, waktu dan tempat saya persilakan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali kita ada di rumah Tuhan. Saudara, mungkin AC juga dingin karena di depan juga mendung. Saya minta selama firman Tuhan disampaikan, kita tidak ngantuk ya saudara, tapi kita memperhatikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu baik dan menjadi makanan rohani kita. Namun sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk Bapak Gembala kita. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami umat-Mu berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami membawa pujian, penyembahan dan ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Kami tahu ini bait kudus, ini tempat Engkau hadir Tuhan. Kami tahu saat ini Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa khusus bagi gembala sidang kami yang saat ini ada di rumah sakit. Apapun vonis dokter, apapun keadaan gembala kami Tuhan, kami bawa semua ini ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami meminta belas kasihan-Mu bagi gembala sidang kami Tuhan. Kami minta kebaikan-Mu dinyatakan pada pagi hari ini Tuhan.
Kami umat-Mu Tuhan yang digembalakan, kami satukan hati, kami meminta dengan amat Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan atas gembala kami saat ini ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mujizat-Mu nyata, mujizat-Mu masih ada, mujizat-Mu masih bekerja Tuhan. Dan mujizat-Mu Tuhan terjadi atas gembala kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Di rumah-Mu ini Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan, di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang dan kami memohon, kami datang dan kami meminta Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Dan Engkau mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Engkau mengerjakan hal-hal yang dahsyat Tuhan bagi gembala kami. Supaya setiap hati ini bersuka cita karena lawatan-Mu, karena pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau mendengar dan Engkau bekerja dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita mau belajar firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita buka di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 40. Injil Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Amin. Saudara, peristiwa Marta dan Maria mengundang Tuhan Yesus untuk ada di dalam rumahnya. Ini bukan cerita yang baru kita dengar, tapi berulang kali kita mendengar bagaimana Marta melayani Tuhan Yesus, bagaimana Maria duduk di kaki Tuhan Yesus, dan bagaimana keluh kesah Marta, bagaimana jawab Tuhan Yesus. Doa malam pun Bapak Ferry juga menyampaikan tentang Marta. Saudara, pagi hari ini kita belajar. Marta dan Maria adalah dua perempuan dengan karakter yang berbeda. Dalam satu saudara kandung tapi beda sifat. Kalau kita baca di dalam ayat ini, Marta adalah seorang perempuan yang cekatan. Marta adalah seorang perempuan yang gesit. Marta adalah perempuan yang senang bekerja. Dan ketika Marta mengundang Tuhan Yesus untuk hadir ke rumahnya, Marta ini berusaha melayani Tuhan Yesus dan memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan Yesus. Mungkin Marta membersihkan rumahnya supaya rumah itu tidak kotor, supaya Tuhan Yesus dapat duduk dengan tenang, tidak terganggu. Marta menyiapkan makanan-makanan yang ia anggap itu yang terbaik, yang terenak untuk diberikan kepada Tuhan Yesus. Marta juga mungkin mempersiapkan kamar yang bersih untuk Tuhan Yesus jika mau tinggal di rumahnya beberapa hari. Semuanya dilakukan Marta dengan cekatan. Dan Marta berinisiatif mengundang Tuhan Yesus. Marta melayani Tuhan Yesus. Marta memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sementara Maria, seorang mungkin yang kita lihat karakternya itu
klewer, saudara. Mungkin kita melihat Maria itu seorang yang lemah lembut, lemah gemulai. Seperti kalau kita melihat seorang putri Solo yang berjalan pelan-pelan, yang ditata rapi, yang tidak peduli dengan sekitarnya tapi memperhatikan keadaan dirinya, saudara. Dan kita melihat Maria pun ketika Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, Maria tidak peduli dengan Marta yang sibuk menyiapkan segala sesuatunya, tapi ia memilih duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Saudara, sampai ayat 40 ini, kalau kita melihat dua karakter ini, pasti kita akan katakan Marta itu lebih baik daripada Maria. Saudara akan melihat seorang yang satset, seorang yang tanggap, seorang yang cekatan, saudara. Kita akan puji dia, saudara. Tapi seorang yang klemer, semuanya dikerjakan pelan, semuanya mungkin dia sekelilingnya bekerja, dia asik baca buku dan lain sebagainya. Saudara, Marta ini patut diacungi jempol, memberikan pelayanan yang baik bagi Tuhan Yesus, memberikan sesuatu yang istimewa untuk Tuhan Yesus secara kasat mata. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Marta ini baik. Siapa yang bilang pekerjaan Marta ini jelek? Tidak ada, saudara. Satu contoh, saudara, pelayanan di gereja ini. Saudara bisa melihat pemain-pemain musik pagi sudah semangat datang ke gereja. Setiap minggu pelayanan, mereka semangat, tidak pernah absen, saudara. Mungkin saudara melihat yang membersihkan gereja, setiap minggu mereka buat gereja ini bersih, gereja ini tidak berdebu, saudara. Saya mungkin melihat pelayanan-pelayanan yang lain, pelayanan-pelayanan mimbar. Seorang yang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, hamba-hamba Tuhan yang bisa berkhotbah dengan baik. Itu pelayanan-pelayanan kasat mata untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Semuanya dikembalikan dengan katakan, aku mau melayani Tuhan, aku mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, aku mau menyumbangkan tenagaku, waktuku, kemampuanku, talentaku untuk Tuhan. Tapi mungkin kalau kita melihat seorang yang sudah duduk lama di gereja, ya begitu saja, saudara. Kita mungkin katakan orang itu setiap minggu datang, ya begitu, saudara. Tapi kita melihat Marta dan Maria, mereka mengundang Tuhan Yesus dengan dua tujuan. Saudara, kalau di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat yang ke-38, di sini dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, jadi membawa murid-muridnya, tibalah di sebuah kampung, dan Marta menerima dia di rumahnya. Saudara, Marta mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya, dan Marta melayani Tuhan Yesus dengan segala kemampuannya, yang terbaik dia berikan bagi Tuhan Yesus. Tetapi Maria memilih duduk di dekat Tuhan Yesus. Mereka mengundang Tuhan Yesus dengan tujuan yang berbeda. Semuanya baik, tapi tujuan mereka itu berbeda. Marta mengundang Tuhan Yesus untuk melayani Tuhan Yesus secara fisik, secara kasat mata. Ia melayani, memasakkan yang terbaik, memberi makan yang terbaik, memberikan tempat yang baik, mungkin menyiapkan tempat tidur yang baik. Marta ingin Tuhan Yesus itu disenangkan hatinya. Oh, Tuhan Yesus datang lelah, oh Tuhan Yesus datang perjalanan masuk kampung ini memerlukan istirahat dan lain sebagainya. Dan Marta tahu Tuhan Yesus disenangkan hatinya. Marta tahu Tuhan Yesus puas dengan pekerjaan Marta. Kapan? Ketika mungkin Tuhan Yesus katakan, Marta, masakanmu itu enak sekali. Sampai
piring ini bersih, tidak ada sisa. Mungkin murid-muridnya Tuhan Yesus kata, Marta, kamu jago masak. Sampai aku makan biasanya 1 piring, hari ini aku makan 2 piring. Marta, rumahmu ini bersih, sampai mungkin tidak ada debu. Saudara, dan pujian ini yang menjadi penghargaan yang diterima oleh Marta, menjadi satu tolok ukur bagaimana dia melayani Tuhan Yesus dengan baik. Bagaimana dia memberikan yang terbaik, yang istimewa untuk Tuhan melalui apresiasi yang dia terima. Tetapi Maria menerima Tuhan Yesus dengan tujuan yang berbeda. Maria di dalam kehidupannya dia mendengar siapa Tuhan Yesus. Maria di dalam kehidupannya bersama-sama dengan Marta juga ia mendengar bagaimana Tuhan Yesus dari satu tempat ke tempat yang lain memberikan pengajaran. Maria dan Marta mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus dalam kesehariannya melakukan mujizat, bagaimana Tuhan Yesus di dalam kesehariannya mengajar banyak orang. Dan Maria memilih untuk duduk di dekat Tuhan Yesus, untuk lebih mengenal pengajaran Tuhan Yesus. Maria lebih memilih duduk di kaki Tuhan Yesus untuk lebih mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus, untuk lebih mengenal pribadi Tuhan Yesus. Maria lebih memilih, aku kepingin tahu lebih dalam siapa Tuhan Yesus. Aku ingin mengetahui apa yang Tuhan Yesus ajarkan lebih banyak lagi. Aku ingin mengenal lebih dalam lagi seorang anak Allah. Seperti apa Tuhan Yesus itu? Saudara, ini tujuan yang berbeda. Marta melayani untuk menerima apresiasi. Maria duduk di dekat Tuhan Yesus untuk lebih tahu siapa Tuhan Yesus, untuk lebih mengenal pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Saudara, orang-orang Kristen banyak mereka lebih memilih untuk masuk di dalam pelayanan. Orang-orang Kristen banyak memilih untuk lebih aktif ke gereja. Dari Januari sampai Desember aku datang terus ke gereja. Aku bersemangat untuk datang ke gereja untuk mencari Tuhan. Orang-orang Kristen lebih memilih, aku mau masuk di dalam pelayanan. Aku mampu sebagai pemain musik, aku ingin melayani dalam musik. Aku mampu di dalam puji-pujian, suaraku merdu, aku mau melayani dalam puji-pujian. Salah, enggak saudara. Pelayanan Tuhan dibutuhkan. Untuk sebuah gereja, pelayanan Tuhan itu sangat dibutuhkan. Pembesukan jemaat sangat dibutuhkan. Jemaat-jemaat yang lemah butuh untuk dikuatkan imannya, butuh untuk dibangun imannya. Dan mungkin jemaat melihat, oh si A ini pelayanannya luar biasa. Setiap ia datang ke rumah ia selalu membangun iman dan lain sebagainya. Oh pelayanan pemain-pemain musik ini luar biasa. Ia bisa memainkan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Apresiasi itu diberikan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, kita katakan khotbahnya hamba Tuhan itu memberkati, khotbahnya hamba Tuhan itu menguatkan, khotbahnya hamba Tuhan itu membangun iman, dan hamba Tuhan itu diundang dari satu tempat ke tempat yang lain, ke tempat yang lain untuk memberikan berkat firman Tuhan. Salah? Enggak, saudara. Tapi ini menjadi porsi yang terbesar yang banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen. Dan ketika masalah itu datang seperti Marta, mereka pun katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak peduli. Maria tidak mau membantu aku. Engkau tidak peduli dengan keadaanku saat ini. Mungkin ketika kita mengalami masalah, Tuhan
Bukankah aku sudah melakukan pelayanan A? Bukankah aku sudah melakukan pelayanan B? Bukankah aku sudah mengerjakan ini dan lain sebagainya? Dan ketika masalah itu datang, kita itu datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan, bukankah aku sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau? Bukankah orang-orang katakan khotbah-khotbahku membangun? Bukankah orang mengatakan permainan musikku ini luar biasa? Bukankah orang-orang mengatakan ketika aku menaikkan puji-pujian, jemaat itu imannya dibangun dan lain sebagainya? Tapi engkau tidak peduli dengan keadaanku hari ini. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Banyak orang-orang Kristen yang tidak memilih untuk mendekatkan diri, menyediakan waktunya untuk bersekutu dengan Tuhan. Banyak orang-orang Kristen yang tidak memberikan dirinya untuk mendekatkan diri lebih banyak lagi kepada Tuhan. Sejak bangun pagi, mereka sudah disibukkan dengan banyak-banyak kegiatan. Sampai malam, mereka masuk ke dalam tempat tidur. Semuanya dilakukan menjadi satu kebiasaan. Saudara, kalau kita lanjut di dalam ayat 39 dan 40. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Tuhan katakan, Marta, Marta, engkau khawatir. Marta, Marta, engkau menyusahkan diri. Karena apa? Marta itu khawatir, nanti yang aku berikan kepada Tuhan ini kurang. Nanti yang aku kerjakan untuk Tuhan ini tidak sempurna, nanti masakanku kepada Tuhan ini tidak dipuji Tuhan. Dia khawatir dan dia menyusahkan diri, menyiapkan ini itu, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tuhan katakan, engkau khawatir dan engkau menyusahkan diri, tapi engkau mengabaikan bagian yang dilakukan oleh Maria. Maria memilih bagian yang terbaik dan itu tidak akan diambil daripadanya. Saudara, Tuhan katakan, yang dilakukan Marta ini yang terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Saudara, mengenal pribadi Tuhan secara dalam, mengenal pribadi Tuhan melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu Tuhan katakan terbaik dan tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ketika kita bisa memberikan banyak waktu untuk Tuhan, ketika saudara bisa berdoa mungkin jam 4 sampai jam 5 saudara bangun, saudara bersekutu dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak mungkin terus misalnya ya saudara ya, saya bangun pagi jam 4, saya berdoa, kemudian saya bersekutu dengan Tuhan. Kemudian tiba-tiba ada saudara saya yang kebetulan nginep di rumah saya, melihat kemudian katakan, King, jam doamu tak ambil po, tak ganteni jam doamu, aku yang doa. Tidak bisa saudara. Personal, cara saudara dan saya berdoa itu berbeda. Personal, cara saudara dan saya masuk ke dalam hadirat Tuhan itu berbeda. Dan ketika saudara dan saya mengenal pribadi Tuhan, ada kuasa dan pekerjaan Tuhan itu yang bekerja secara istimewa. Saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu di hari Rabu di sini ada doa malam. Siang saya ditelepon teman kuliah saya lama, dia telepon, King, aku di Surabaya ini tidak punya kenalan siapa-siapa yang Kristen, dia katakan. Aku cuma kenal kamu. Anakku Jeremy ada di ICU, King. Dokter memvonis mungkin dia akan koma
atau lumpuh. Aku enggak tahu. Aku cuma punya Jeremy tok. Dia dari Manado meninggalkan suaminya, lari ke Surabaya, tinggal dengan anaknya. Aku cuma punya Jeremy tok, King. Aku enggak punya siapa-siapa. Saat ini anakku ini sakit. Tolong doakan, King. Saudara, saya sebagai teman, ya saya doakan. Ya, saya bantu dalam doa. Saya tidak ada perasaan apa-apa ketika doa malam hari Rabu di gereja ini seperti biasa menyembah Tuhan. Berbeda saudara, personal kita menyembah hari Rabu dalam ibadah doa malam itu berbeda. Ada yang berdoa secara pelan, ada yang berdoa dengan suara yang keras, ada yang berdoa dengan bahasa lidah dan lain sebagainya. Ketika sedang menyembah itu, masuk di dalam pikiran saya, Jeremy tidak sakit, besok pulang. Saudara, masuk dalam pikiran saya. Saya sempat ragu, saudara. Tapi malam itu jam 10, saya telepon teman saya. Sri, di doa malam, barusan saya mendengar, Jeremy tidak sakit, sembuh. Sambil menangis dia katakan, iya King, amin, semoga Jeremy baik-baik, terima kasih doanya. Sudah saudara, beberapa hari dia kemudian waktu itu BBM, dia katakan, terima kasih doanya, Jeremy telah sembuh, telah pulang. Saudara, personal kita, mengenal pribadi kita dengan Tuhan, dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan, itu diperlukan. Saudara, kita tidak bisa katakan aku mengenal Tuhan dengan rajin ibadah di gereja. Aku mengenal Tuhan dengan mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan. Aku mengenal Tuhan dengan melihat orang lain bagaimana ia hidup. Itu baik. Tapi saudara, kalau kita tidak membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan, kita tidak akan mengenal Tuhan kita dengan baik dan kita bisa melakukan salah penilaian kita terhadap Tuhan. Hosea 6 ayat 4a di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea katakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena apa saudara? Mereka hanya mengenal Allah secara biasa. Mereka hanya mengenal Allah bahwa Allah itu berkuasa. Mereka mengenal Allah bahwa Allah itu dahsyat. Mereka mengenal Allah bahwa Allah itu baik. Tetapi ketika masalah itu timbul secara pribadi di dalam kehidupannya, banyak mereka kemudian kembali menyerang Allah. Tuhan kok tidak peduli? Tuhan, mengapa masalah ini terjadi? Tuhan, mengapa ini menimpa aku? Tuhan, katanya engkau itu menolong. Tuhan, kau tidak melihat perbuatan-perbuatan yang telah aku lakukan. Kau tidak melihat pengorbanan-pengorbananku untuk gereja dan lain sebagainya. Dan seringkali orang-orang demikian kemudian dia menjadi kecewa dan dia menjadi murtad. Karena kekecewaan yang dalam kepada Tuhan. Saudara, kita melihat sebuah contoh. Anak bungsu dan anak sulung. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas 15 ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lanjut. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Cukup, saudara. Peristiwa anak bungsu dan anak sulung, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita menilai, bagus mana saudara, anak bungsu atau anak sulung? Siapa yang bilang bagus anak bungsu? Siapa yang bilang bagus anak sulung? Jelek semua saudara ya.
Saudara, kalau kita melihat anak bungsu ini kurang ajar, saudara. Anak bungsu ini anak yang tidak tahu diri. Dia minta warisannya, dia minta bagiannya, dia keluar dari rumah, dia berfoya-foya, dia habiskan uangnya, dia hidup secara sembarangan, secara sembrono, tidak karu-karuan, sampai dia harus makan makanan babi. Baru dia sadar, saudara, dia mengalami masalah di dalam kehidupannya. Tetapi anak sulung luar biasa. Kalau kita mau acungi jempol, 2 jempol kita katakan. Ayat 29 kata, bertahun-tahun aku ini melayani Bapa. Bertahun-tahun aku ini tidak pernah melanggar. Bertahun-tahun aku ini nurut. Bertahun-tahun aku ini mengerjakan yang baik untuk ladang Bapa. Bertahun-tahun aku ini membantu Bapa menumpuk kekayaan demi kekayaan. Bertahun-tahun aku ini memonitor, memanajemen perusahaan yang Bapak miliki ini. Baik, saudara. Luar biasa baik. Tidak ada yang menyalahkan anak sulung ini dibandingkan dengan anak bungsu yang kelakuannya mungkin bejat, yang kelakuannya mungkin anak tidak tahu diri, anak yang kurang ajar. Saudara, tapi kita melihat siapa yang lebih mengenal pribadi bapaknya. Ayat 25 katakan, kembali ke ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Setiap hari anak sulung ini cuma bekerja, dan dia tidak membangun pengenalan dengan bapaknya sendiri. Setiap hari anak sulung ini dalam lingkungan yang sama dengan bapaknya. Setiap hari anak sulung ini bertemu dengan bapaknya. Setiap hari anak sulung ini mungkin bertatap muka dengan bapaknya. Setiap hari anak sulung ini mungkin melihat bapaknya. Tapi dia cuma pikirannya bekerja, melayani, taat, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak mengenal bapaknya secara personal. Dia tidak tahu hati bapaknya, saudara. Tapi anak bungsu ini, sekalipun dia ini boleh dikata anak yang tidak tahu diri. Tapi anak bungsu ini, saudara, dia mengenal hati bapaknya di dalam ayat yang ke-17 ya saudara. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara, anak bungsu ini tahu bapaknya ini penuh kasih. Anak bungsu ini tahu, kenal pribadi bapaknya yang baik. Dia katakan, banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Jadi bapaknya ini mengatur kesejahteraan pegawainya. Bapaknya ini mengatur semua pekerja-pekerjanya itu tidak kekurangan. Bapaknya ini mengatur perusahaan itu secara baik. Dan anak bungsu ini tahu, selama ini kalau pekerjanya aja diberikan yang terbaik, apalagi saya sebagai anaknya ini pasti tidak akan kekurangan. Apalagi saya sebagai anaknya ini pasti tidak akan mengalami kesulitan hidup. Maka dia katakan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ketika dia ada di dalam kesulitan itu, dia sadar dan dia mengenal pribadi bapaknya. Dan dia memilih untuk balik kepada bapaknya. Jadi pegawai saja aku tidak akan kekurangan. Jadi pegawai bapakku saja aku tidak akan sampai makan makanan babi ini. Tapi anak sulung ini melayani, bekerja taat, tapi ia tidak melakukan pengenalan pribadi dengan bapaknya. Mungkin hari-harinya dia cuma bertegur sapa, pagi Pak, saya kerja dulu. Pak, saya tidur dulu sudah malam, besok kerja lagi. Hanya itu yang dilakukan oleh anak sulung. Dan ketika ia mendapati adiknya ini disambut dengan baik, dia marah. Bertahun-tahun aku melayani, bertahun-tahun aku tidak melanggar, tapi satu pun tidak engkau berikan. Padahal
di dalam ayat yang ke-31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Betapa Bapak ini baik. Bapak ini sudah membagi warisannya. Ini untuk anak bungsu dibawa pergi, sisanya ini untuk anak sulung, dan ini menjadi milik anak sulung semua. Bukankah engkau bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku ini adalah kepunyaanmu? Apa boleh anak bungsu ini mengadakan pesta? Silakan. Apa boleh anak bungsu ini mengundang teman-temannya? Silakan. Apa boleh anak bungsu ini makan hidangan yang super luar biasa mahal? Silakan. Karena bapaknya katakan apa? Engkau bersama-sama dengan aku. Ini kepunyaanmu. Kepunyaanku, kepunyaanmu juga. Tapi anak bungsu ini tidak pernah menyadari semuanya ini. Karena ia tidak pernah mengenal pribadi bapaknya sebaik anak bungsu. Anak bungsu ini lebih tahu, di rumah bapakku pekerjanya aja tidak kekurangan. Apalagi kakakku yang di sana, lebih enak hidupnya. Mungkin kamarnya lebih mewah dan lain sebagainya. Saudara, bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan baik? Bukan dengan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Perlu itu saudara, untuk menyemangati, untuk membangun roh kita. Tapi bagaimana kita bisa mengenal pribadi Tuhan dengan baik? Tidak ada jalan lain, hanya bisa seperti Maria, duduk tenang di bawah kaki Tuhan Yesus. Berikanlah waktumu, sediakanlah waktumu, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam, untuk dekat kepada Tuhan. Jangan kita katakan, aku sibuk dari pagi sampai malam. Jangan kita katakan, aku Tuhan tidak ada waktu untuk menyembah-Mu. Atau mungkin kita beralasan, aku kalau menyembah Tuhan itu ngantuk. Aku kalau duduk pagi-pagi itu ketiduran. Saudara, ketika kita punya niat baik untuk mengenal pribadi Tuhan, Tuhan itu pasti mensupport kita. Amin, saudara. Beberapa tahun yang lalu, ketika saya juga mulai membangun untuk menyembah Tuhan, saya pun berdoa, tidur saudara. Kaget. Baru memulai duduk, sudah tertidur lagi. Ya. Tapi harus ada keinginan yang kuat, harus ada kemauan yang kuat. Bangun, cuci muka dulu, sikat gigi dulu, ganti baju, seolah-olah mau berangkat kerja, seolah-olah mau berangkat sekolah, ganti baju saudara, duduk. Sembahlah Tuhan, siapkan hatimu untuk Tuhan. Dan kalau kita mengenal pribadi Tuhan, ketika masalah itu datang di dalam hidup kita, justru kita akan dikuatkan. Di dalam Mazmur 119 ayat 71. Raja Daud yang begitu baik mengenal Tuhan, dia katakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ini saudara, kalau kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, kita akan menyadari ketika kita tertindas, itu adalah kesempatan bagi kita untuk belajar
ketetapan Tuhan lebih banyak. Mengapa Daud bisa katakan aku tertindas itu baik, aku mengalami masalah itu baik, aku mengalami kesulitan ini baik. Banyak orang katakan kalau mengalami masalah itu tidak baik, banyak orang katakan kalau mengalami masalah Tuhan itu mencobai, banyak orang mengatakan kalau menghadapi kesulitan itu Tuhan itu tidak cinta. Tapi Daud ini bisa katakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Karena saudara di dalam ayat 67 di sini dikatakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ini saudara, Raja Daud bisa mengkoreksi ketika tertindas, karena dia telah menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan, dan dia mau kembali kepada Tuhan untuk belajar lagi ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, banyak perkara yang bisa kita lakukan, banyak perkara yang bisa kita dapat ketika kita memberikan diri ini, memberikan waktu ini untuk mengenal pribadi Tuhan. Ketika kita masuk di dalam waktu-waktu kita pribadi dengan Tuhan, saudara, karakter kita akan diubah, temperamen kita akan diubah, kelakuan-kelakuan buruk kita akan diubah. Kita akan mudah untuk memeriksa diri, benar atau tidak di hadapan Tuhan. Saudara, satu kesaksian, saudara, mungkin saya tidak tahu istri saya ini menyadari atau tidak, ya saudara. Istri saya ini jualan produk-produk frozen di rumah, saudara ya. Dan setiap sore pulang kerja, saya ini jadi kurir instan, saya ya. Semua sudah disiapkan, kirim ke blok NA berapa, NB berapa, kadang sampai ke NH, saudara belakang, kadang sampai ke klaster-klaster yang lain. Saya ini pagi kerja, capek saudara ya. Terus istri saya bawa kiriman itu hari itu. Banyak saudara. Banyak saudara. Dan saya lihat ke rumah yang paling pojok. Itu cuma satu bungkus saudara. Saya ini enggak sumbut ya saudara ya. Satu bungkus kecil sampai di klaster paling pojok. Iya kalau dia beli itu 3 item, 4 item, lumayan untungnya. Saudara, hari itu saya emosi saudara. Hari itu saya marah kepada istri saya. Saya berbicara kasar. Saya ini seperti, maaf ya saudara, saya ini seperti kacungmu, disuruh-suruh saudara. Karena waktu itu saya mungkin capek dan kiriman itu banyak dan saya melihat arah tujuannya itu nyentang saudara. Saya kirim saudara semua karena pekerjaan saya bantu istri saya. Tapi ketika saya masuk dalam Tuhan, kadang pikiran-pikiran emosi itu masih terbawa ya saudara. Kadang kok begini. Tapi ketika saya masuk dalam Tuhan, Tuhan itu katakan, istrimu itu kerja bukan untuk kamu, bukan untuk dia sendiri beli baju baru. Istrimu itu kerja bukan untuk dia sendiri ke salon, semir rambut dan lain sebagainya. Istrimu itu kerja bukan untuk beli tas dan lain sebagainya. Tapi istrimu itu kerja untuk membantu kamu. Istrimu itu kerja untuk membantu keuanganmu, untuk membantu sekolah, untuk membantu beli masakan. Kadang uang belanja yang kamu berikan itu belum tanggalnya itu sudah habis. Kamu tidak tahu.
itu dipakai dari uang pribadi istrimu. Saudara, dari situ Tuhan yang mengingatkan, dari situ Tuhan yang menyadarkan saya, saudara. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya salah. Tuhan, saya salah. Dan saudara, sejak hari itu saya tidak pernah emosi yang berlebih. Paling saya cuma ngomel, wi adone, wi banyak tapi saya tidak berani memarahi lagi, saudara. Saya tidak berani berkata kasar lagi. Ini saudara, ketika kita datang mengenal pribadi Tuhan, Tuhan itu juga kembali membentuk pribadi kita. Amin saudara. Biar saudara hari-hari ini saya mengajak kita, bukan cuma kita rajin ibadah ke gereja, bukan kita cuma semangat di dalam pelayanan-pelayanan, tapi berikan waktu khususmu untuk Tuhan. Berikan waktu pribadimu untuk Tuhan. Untuk mengenal Tuhan itu lebih baik secara personal. Tuhan katakan kepada Maria, ini tidak bisa diambil oleh siapapun. Ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Gayamu, caramu itu berbeda, saudara. Ada orang yang menyembah Tuhan dengan bermain musik dulu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya tidak bisa main musik. Cara saya beda. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar. Mungkin adik saya katakan, jam doamu tak bayar uang 1 juta kok. Tidak bisa, saudara. Itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Itu tidak bisa ditiru oleh orang lain. Hanya bisa disamakan, aku jam doa jam 5. Hanya bisa disamakan, aku berdoa jam 4. Tapi cara kita datang kepada Tuhan, itu personal. Cara saudara menghadap kepada Tuhan, itu personal. Dan saudara menemukan Tuhan itu juga secara personal. Saudara akan temukan Tuhan itu di dalam hidupmu. Bagaimana Tuhan itu berkarakter membentuk engkau lebih baik di dalam Tuhan. Amin saudara. Demikian firman Tuhan, biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan hari-hari ini ketika kita menghadapi kesulitan. Justru kita bawa diri ini dekat kepada Tuhan. Saudara, sebelum saya serahkan kepada Jesselyn sebagai WL, saya minta jemaat berdoa terus bagi gembala. Naikkanlah doa syafaatmu, mintakanlah mujizatmu. Kalau tadi pagi di grup WA Pak Teguh sampaikan seperti Raja Hizkia, Tuhan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Tuhan mendengarkan doamu. Saudara, Bapak Gembala kondisinya tidak baik. Bapak Gembala kalau hari Rabu masuk rumah sakit masih bisa berbicara sekalipun bilang, aku enggak tahu. Sebabnya kenapa aku enggak tahu. Hari Kamis kita dapat berita Bapak Gembala masih mau makan. Kamis malam keadaan Gembala sudah lebih baik lagi. Vonis dokter mengatakan lain. Bapak Gembala terkena kanker. Dan itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Saudara, kita hanya bisa berdoa minta kemurahan Tuhan. Kita hanya bisa berdoa supaya belas kasihan Tuhan itu diberikan bagi gembala kita. Kita menaikkan pujian mujizat masih ada. Saya serahkan kepada WL.
Mujizat pasti kan terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang luka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Saya minta Om Andik untuk bantu pimpin dalam doa. Terima kasih Bapak. Kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami sudah mengerti bagaimana kami cara belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Terkadang kami seperti Marta, terkadang kami seperti Maria, terkadang kami seperti anak sulung, terkadang kami seperti anak bungsu. Tapi Engkau Yesus, Bapa kami yang baik, Engkau hanya ingin kami semua mengenal-Mu lebih dalam dengan benar, dengan cara-Mu, dengan kehendak-Mu Tuhan. Bukan dengan cara kami, bukan dengan pikiran kami, tapi dengan cara-Mu yang benar Tuhan. Sehingga kami saat mengalami masalah, kami tidak kecewa dengan Tuhan. Saat kami mengalami keberkatan, kami tidak lupa dengan Tuhan. Tapi semua yang kami alami, suka dan duka, Engkau izinkan bagi kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Tuhan, ubahlah cara kami mengenal-Mu, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan hati kami yang terbatas, tapi Roh Kudus yang menuntun kami untuk terus kami mau belajar mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sampai hati kami, hidup kami seperti yang Kau kehendaki Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau Bapak Gembala sudah dirawat saat ini, walaupun vonis dokter mengatakan beliau mengalami kanker yang sudah menyebar, tapi itu kata manusia.
Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang berkehendak hidup mati manusia ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sedang bekerja saat ini. Mujizat telah terjadi saat ini bagi kesehatan Bapak Gembala Tuhan. Kami menyatukan hati kami. Mohon belas kasihan. Engkau tahu setiap tetes air mata kami, Tuhan. Kau menampung di kirbat. Kami percaya Tuhan, mujizat saat ini telah terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Bapak. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Yesus baik. Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami. Kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu Tuhan Yesus yang jadi. Terima kasih Tuhan. Doa kami minta, kami perkenalkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Berita gereja saya sampaikan sambil persembahan yang kedua dapat dijalankan. Ibadah wanita setiap hari Selasa pukul 4 sore sampai selesai. Doa puasa setiap hari Kamis jam 9 pagi sampai selesai. Lalu kita ada doa malam. Sekarang ibadahnya secara online setiap hari Jumat jam 7 malam. Buat saudara sekalian yang memiliki aplikasi Zoom bisa bergabung dengan kita untuk ibadah online doa malam. Lalu ada ibadah kaum muda setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan seperti hari ini ibadah raya hari Minggu setiap jam 7 pagi. Minggu depan gereja ini akan dilayani oleh tim MLC. Bila setiap jemaat bisa kembali hadir untuk menerima berkat pelayanan dari tim MLC. Mari kita naikkan pujian yang tadi. Bila Roh Allah hadir sekarang, mujizat pasti akan terjadi. Di saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan
Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Walaupun hati kami merasa berat karena Bapak Gembala tidak ada di tengah-tengah kami, tapi yang terpenting adalah Tuhan Allah Roh Kudus ada beserta dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang sudah disampaikan ya Tuhan, supaya kami belajar ya Tuhan, lebih cerdas, lebih pintar lagi di dalam Tuhan ya Bapa. Kami tidak mau sekedar seperti Marta, tapi kami juga mau seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat yang hadir ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau campur tangan dalam kehidupan jemaat-Mu, supaya makin bertumbuh dan bertumbuh, makin cerdas di dalam Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya. Yang percaya katakan amin.